Halo guys, buat kepo sahabat tani dari Hyperrekan Trekking Jakarta. Kali ini gue mau ngasih kalian tutorial back handspring atau satu belakang pakai tangan. Let's go. Oke guys, back handspring itu adalah satu belakang pakai tangan, ya. Jadi ada back handspring yang pakai tangan, ada back flip. Back handspring kayak gini contohnya. Nah, itu back handspring. Gimana cara biar bisa back handspring? Nah, itu ada beberapa cara ya. Ada cara yang A, cara B, cara C. Biasanya orang itu melatih back handspring caranya berbeda-beda. Nah, sekarang ini gue mau kasih tutorial atau cara yang pernah gue pelajarin untuk bisa mendapatkan gerakan back handspring. Oke, langkah pertama. Oke, langkah yang pertama. Ini benar-benar dari langkah pertama awal dulu ya. Kalian itu harus bisa melatih nantinya keindahan back handspring dengan cara kayang. Oke, kayang seperti ini. Kalau yang nggak bisa dari atas, dari bawah, lihat posisinya kaki seperti ini. Tangan bukan kayak gini, jadi kayang orang kebanyakan salah kayak gini. Ini bukan kayang namanya ya, bukan kayang. Tangannya di sini, lihat posisinya, dua-duanya angkat. Nah, harus bisa. Oke, tapi usahakan kalian harus bisa kayang dari atas. Seperti ini. Bangun lagi. Oke, itu langkah pertama. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kalian harus melatih lompatan. Jadi kalau lompatan back handspring itu nggak boleh terlalu tinggi, ya, nggak boleh pendek juga, tapi harus stabil. Karena kalau terlalu tinggi nanti tangannya jadinya nggak nyentuh, jadinya nggak hug, jadi kayak ketakan banget, jadi kurang bagus kalau misalnya untuk berkali-kali. Jadi lompatannya itu kalian nggak asal lompat biasa, nggak gitu, karena ini ingin back handspring. Lompatannya badannya harus dilurusin kayak gini, tangan dari bawah, ya, badan lurusin ke atas, jadi kayak hampir mau kayang di atas. Seperti itu, oke, ya. Seperti lompatannya, sekali lagi. Bang, bu kalau lompat dari atas takut bang, takutnya bablasan gitu. Oke, kalau lompat dari atas dari bawah, dari jongkok, ya, dari jongkok, dari sini atau mungkin tangan taruh sini. Jadi kayak gini dulu, baru lontarin. Oke, kakinya angkat dulu, lontarin. Ya lagi, tangan sini, angkat. Lontarin, atau enggak langsung dari kamu nggak apa-apa, nggak apa di step dulu, tangannya nggak perlu di situ dulu, dari sini langsung lompat, kayak gitu. Yap, langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu ada gerakan namanya back walkover. Gimana caranya? Ya aku sih juga belum terlalu bisa ya buat back walkover. Jadi dia kayak kayang, pas kayang itu kakinya diangkat, dipush, naikin sampai dia landing lagi ke tanah. Jadi bisa dibilang kayak semi back handspring lah. Gimana cara belajar back walkover? Nih kesini. Kalian bisa belajar ini di rumah. Seandainya ini tembok ya, ini tembok. Kalian kayang di dekat temboknya. Dekat temboknya kalian kayang. Kakinya jangan jauh-jauh banget. Ya sekitar. Nah gitu tuh. Oke, satu terus belakang tumit. Set ini. Terus kalian kayang. Kalian push. Nah, seperti itu untuk dapat feeling back handspringnya. Lagi, push, angkat kakinya. Nah, kan kalau misalnya kalian ada yang bisa back walkover, kalian coba pakai itu. Next, langkah keempat. Langkah keempat itu gerakannya namanya mokako. Stepnya namanya mokako atau orang biasanya bilang juga maki flip. Jadi dia gabungin sama yang tadi lompatan gabungin sama kayang. Cuman jangan langsung kita lurus. Jadi nyamping seperti ini. Kalau misalnya yang paling kiri nyamping seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi tangannya yang satu di sini, naik ke atas. Hop. Nyamping dulu. Kalau pakai kanan bisa juga tangan kanan belakang, kirinya depan, naik ke atas dari jongkok ya. Oke, dari depannya
Perhatikan. Hop, tangan kanan dulu. Oke. Tangan kirinya. Oke. Seperti itu. Nah, cara ngelatihnya itu adalah kalian dari jongkok aja. Jadi nggak usah langsung dari diri. Dari jongkok, tangannya di belakang, samping dulu. Samping, ngetik samping dulu. Kayak gitu dulu. Cuman harus ada lompatannya sedikit ada lompatannya. Seperti itu untuk langkah ke-4. Next, langkah ke-5. Langkah ke-5. Oke, langkah ke-5 mungkin saya bilang langkah terakhir ya. Jadi kalian harus benar-benar mencoba lompat tambah kayang. Dilompat tambah kayang. Gak cuman lompat, gak cuman kayang. Kalau misalnya cuma lompat, nanti dia nggak muter. Kalau cuman kayang, dia nggak akan lompat. Dia harus digabungin antara lompat sama kayangnya. Caranya gimana? Kak, aku nggak berani kak, kalau dari atas. Dari bawah nggak apa-apa. Soalnya aku dulu pertama kali belajar dari bawah. Jadi jongkok. Kalau misalnya sudah bisa dapat pantulan, langsung dari jongkok. Dari jongkok, cobain lompat dulu pertama. Lompat dulu. Beraniin. Dan leher harus lurus, nongak. Ya, tadi kalau misalnya udah bisa mau kako, cobain kalau mau kako ngiring. Ini lehernya harus lurus. Kayak gini. Untuk jadi dapat lurus juga. Jangan sampai dapat miring lagi. Ya. Dan jongkok, ambil. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya mendapat pantulan lebih, pakai tangan depan, angkat dulu kakinya sama pantatnya, baru kayak gitu. Jadi perpaduan antara lompatan dan kayang. Lompat terus kayang. Pinggangnya harus narik. Narik. Ya, pinggangnya dia harus narik. Ini kalau dari atas ya. Pinggangnya narik. Lagi, perhatikan baik-baik. Mungkin video ini akan slow motion. Nah, seperti itu. Dan kalian harus terus berlatih. Kalau dapat, kok aku udah bisa. Jangan mentang-mentang udah bisa akhirnya nggak latihan. Latih terus. Sampai entah kalau misalnya dapat 1, kak dapat 1. Cobain 2 kali. 2 kali. Kok pelan-pelan dulu aja. Bisa gini. Seperti itu. Kalau dapat. Kalau misalnya, kak aku udah bisa berkali-kali. Kalau udah bisa berkali-kali, cobain terus sampai bisa lebih banyak. Oke, thanks guys. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua. Coba di rumah, jangan lupa berdoa, berusaha, dan kalian harus bisa berlatih. Oke guys, jadi ingat, kalian harus terus berlatih ya. Berlatih. Jangan sampai baru dapat sekali ngerasa udah bisa, terus akhirnya ngerasa udah jago banget. Jangan. Kalau bisa terus latih. Kalau saya punya motivasi, saya bisa nguasain suatu gerakan tricking sampai saya benar-benar bisa nge-trick itu dalam keadaan merem, maksudnya dalam keadaan nggak nyaman. Jadi itu benar-benar berarti udah di luar kepala banget, kayak gitu. Cuman itu kalau misalnya udah ke tingkat selanjutnya ya, jangan dicoba buat awal-awal ya. Jangan ntar kalian latihan merem matanya, oke? Nggak boleh. Dan ingat, buat kalian yang misalnya benar-benar dari nol banget, harus di bawah pengawasan orang yang sudah hebat, orang yang sudah terbiasa, orang yang atau mungkin pelatih kalian, coach kalian, atau mungkin orang tua kalian. Jangan latihan langsung tiba-tiba di tempat yang konkret atau misalnya yang keras. Jadi latihan tempat kayak gini nih, ya, empuk. Ini di Harmoni Wushu Bogor. Ya, seperti itu. Jangan lupa terus berdoa, ya, terus semangat latihannya dan jangan menyerah. Dan buat kalian yang suka sama video-video seperti ini, tutorial dan pengetahuan edukasi tentang tricking, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Komen kalian sangat berguna untuk kemajuan di channel YouTube Chandra Sandika ini. Dan subscribe kalian berguna untuk mengganti uang bensinnya. Oke, salam tricking, happy rekan tricking Indonesia. Cah!